Baik, teman-teman dari kelompok 9, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. menjelang sore di hari Selasa yang cerah ini, khususnya di wilayah kami di kampus B Nurul Fikri, tanggal 30 bulan Juni tahun 2026. Kelompok 9 akan mempresentasikan hasil belajar dari program SIB AI for Business. Adapun aturannya adalah yang pertama, durasi maksimal kalian untuk presentasi dan demonstrasi workflow maksimal 25 menit. Kemudian untuk sesi diskusi bersama Mas Alwi nanti waktu maksimalnya adalah 15 menit. Adapun aturan menjawab pada saat sesi diskusi, tolong sebutkan nama. Tolong sebutkan nama baru kemudian kalian menjawab. Nah, karena saya lihat semua anggota kelompoknya sudah hadir, untuk mempersingkat waktu, Mas Alwi mohon izin kita mulai aja. Baik, silahkan kelompok 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah berkumpul untuk mempresentasikan hasil final proyek kami. Sebelumnya yang kami hormati dosen pembimbing juga dosen penguji. Kemudian izin memperkenalkan kami dari kelompok 9 yang mana akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang kami beri judul. Boleh Mas, slide-nya. Silakan di share screen. Nah, itu dia. Yang kami beri judul Job Desk Generator dan Auto Distributor, yang itu otomatisasi pembuatan dan distribusi job desk menggunakan N8N dan AI Grok. Boleh next, Mas? Kebetulan kami di kelompok 9 ini beranggotakan 4 orang, yang di mana diketuai oleh Mas Sodi Kunamin sebagai leader kita, juga developer. Kemudian saya sendiri yang mana sebagai selaku moderator, dan ada Mas Angga sebagai penulis laporan juga, Mas Hamid juga penulis laporan. Mungkin untuk penyampaian slide selanjutnya akan dibantu oleh tim rekan-rekan saya. Boleh next, Mas. Baik, latar belakang dalam proyek ini adalah jadi ada tiga masalah utama dalam proses rekrutmen yang masih manual. Yang pertama prosesnya yang lumayan lambat dan butuh sekitar 1 sampai 2 jam hanya untuk membuat satu job description saja. Yang kedua, distribusinya tidak terkoordinasi karena posting ke Telegram dan Discord dilakukan satu-satu secara manual, jadi agak lama. Ketiga, tidak ada log atau pencatatan yang membuat menjadi sulit melacak kapan dan di mana aja lowongan sudah dikirim. Yang ketiga, tidak ada log dan tracking. Masalah inilah yang sebenarnya sangat ingin diselesaikan oleh kami. Oke, slide selanjutnya. Tujuan dan fitur sistem dari masalah yang tadi sudah disebutkan, kami membangun solusi otomatisasi rekrutmen end-to-end dengan 4 fitur utama. Fitur pertama, AI Generate Job Desk, yang memakai Grok lama 3.370B yang membuat job description profesional secara otomatis. Yang kedua, distribusi otomatis ke Telegram dan Discord secara paralel dalam sekali eksekusi. Tiga, logging di Google Sheets lengkap dengan jabatan, status, dan timestamp. Yang empat, ada webhook trigger yang berfungsi sehingga sistem bisa dipicu lewat HTTP post dan diintegrasikan dengan sistem AR atau website manapun. Slide selanjutnya. Maaf, Mas. Slide kelima, teknologi yang digunakan. Berikut teknologi
yang kami gunakan ada NXN sebagai platform workflow automation low code untuk membangun alur secara visual. Yang kedua ada Grok dengan model lama 3.370B untuk generate text job description. Lalu ada Telegram bot dan Discord webhook sebagai kanal distribusi ruangan. Dan terakhir ada Google Sheet sebagai tempat pencatatan log posting secara otomatis. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya, di slide 6 ini saya akan bahas tentang arsitektur sistem. Secara ringkasnya, ini arsitektur sistem kami ditampilkan dalam bentuk workflow Canva di N8N. Di sini terlihat keseluruhan alur otomatisasi mulai dari node penerima input dan Putus ya. terhubung alur. Next. Secara ringkasnya, di alur kerja sistem, pertama itu ada input dari HTTP post dari webhook. Yang kedua, dilanjutkan ke Grok AI untuk generate job desk-nya. Yang ketiga, diteruskan lagi ada node format. Terus ada node distribusi ke Telegram atau Discord sampai ke distribusi. Lalu yang terakhir tersimpannya di Google Sheet sebagai log. Untuk selanjutnya demonya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini di demo saya. Suaranya mana ini? Postman yang berisi nama jabatan, software engineering, contoh Indonesia. Mungkin di sini saya bakal menjelaskan uh, node webhook ini berisi jabatan Putus-putus atau gimana? ya bentar Pak. Nyoba. Oke, oke, oke. Oke. Mungkin di sini kita langsung jalankan saja. Di sini Proposal sudah berjalan dan kita mengirimkan send menggunakan Postman. Itu data masuk dari Postman, dia lalu bakal di-generate oleh AI Grok yang outputnya bakal Jensen. AI Grok itu sih kan kayak generate tail cup request-nya. Kayak misalnya dan slide yang selanjutnya setelah job description dihasilkan, data masuk ke node untuk parsing dan formatting menjadi markdown yang rapi. Hasilnya kemudian bakal dikirim ke Telegram. Dan di sini hasil Telegramnya lowongan kerja software engineering dan lalu masuk ke bagian log sheet-nya. Log sheet-nya masuk sini. Lalu habis dari log sheet, dia langsung lempar lagi ke arah Discord. Dan ini hasil Discord-nya. Dan habis masuk di Discord, dia langsung masuk lagi ke Google Sheet.
Makanya di sini ada dua terkirim. Simpulannya, workflow N8N berhasil mengotomisasi seluruh proses pembuatan dan distribusi job description hingga output. Integrasi Grok AI, LMN, LMN secara real time tanpa intervensi HR. Distribusi ke Telegram dan Discord secara paralel dan setiap postingan tercatat otomatis di Google Sheet sebagai log. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tambahan platform LinkedIn, WhatsApp, dan fitur approval sebelum posting. Slide selanjutnya, eh, mungkin ada pertanyaan, Pak? Apakah sudah selesai presentasi dan demonstrasi workflow-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 9. Kita lanjut aja ke sesi diskusi dan verifikasi bersama Mas Alwi. Silakan Mas Alwi. Oke, siap. Terima kasih buat kelompok 9 dan Pak Hafiz. Langsung aja, Sodikun Amin, buka workflow-nya. Asik. Ingin Oke, kasih siap, presentasi, Pak. kasih understand. Siap, Pak. Oke, coba dari webhook ya, dibuka. Nah, ini webhooknya gimana dia? Dari mana input ya? Oh, inputnya dari ini, Pak. Dari Postman, Pak. Di sininya kan ada postnya nih. Oke. Kalau yang dipublish gimana? Misalkan dipublish gitu. Apa? Oh, dipublish. Ya, Kan coba. karena ini saya menggunakan apa localhost ya, Bang ya. Mungkin kalau Oh. dipublish nanti bakal bisa sih, tapi karena ini saya pakai localhost, saya juga belum mengerti sih, Bang. Oke, kalau gitu kita coba lihat di sini ada Grok, ada Halo, Telegram. Bang. Kenapa, Bang? Patah-patah, Bang, suara. Kayak sinyal udah win. Kayak aku, kayak gue pakai kabel soalnya. Wait, Di sini jelas kok eh, Mas Alwi. iya, aku pakai kabel. Wait, ini buat Telegram, kalau aku lihat ya, sama Discord, sama Grok ini di hardcode semua nih API key. Iya, Pak. Oke, selamat ke kelompok ketiga yang ngelakuin hal ini. Itu kalau best practice ya. Kan di N8 itu ada fitur variabel ya buat simpan password. Nah, itu sama API segala macam. Bagusnya sih ditaruh sana aja ya. Jadi Oh, iya, Bang. ya, jadi dipanggil aja INV-nya. Jadi lebih aman kalau kayak gitu. Eh, ini sih, Bang. Soalnya kan karena ini di lokal kadang-kadang tuh kalau disimpan tuh pas kita nggak nutup itu wajib diregistrasi lagi, Bang. Diapain? Apa kayak wajib diregistrasi lagi, Bang? Kayak kuncinya tuh wajib API-nya wajib dipanggil lagi. Oh, berarti ini harus ada self host yang ke apa namanya? Ke tanggal kayak Cloudflare gitu. Harus up 24/7 tuh. Ada Iya, replika. kalau Ya, terus ini kan Discord atau Telegram ada note sendiri. Kenapa pakai HTTP request? apa, Bang? Sorry, Bang. Ya, kan Telegram sama Discord ada note sendiri. Kenapa pakai HTTP request? Eh, biar lebih gampang sih, Bang. Iya, soalnya kan kalau pakai HTTP request apa ya? Bukan gampang sih gampang. Cuman kalau dari POV gue kayak kurang ini sih, kurang fleksibel. Cuman kalau kalian Ya. nyamannya gini ya nggak apa-apa. Cuman nih ada berapa lagi? Anggaplah Grok API itu gagal gitu. Kayak udah dipublish misalkan ya. Nah, misalkan gagal, kira-kira ini bakalan kasih notifikasi ke tim atau dia kalau gagal ya kalian nggak tahu. Maaf, Bang, suara putus-putus, Bang, saya, Bang. Oke, jadi kan kalau Grok ini
Grok API. Di sini kan dia base-nya API key. Misalkan Iya. tiba-tiba nih dia nggak connect atau ada error. Nah itu timnya bakalan tahu atau kalian nggak tahu. Ini ada semacam ini nggak kayak error apa error handlingnya? Error ya. Mungkin ada sih Bang. Kenapa? Kalau error ya Bang terjadi ya. Ya, jadi sekarang ada error, kira-kira kalian dapat infonya nggak? Eh maksudnya bener Bang kurang paham Bang. Iya, jadi nih, kan kalau di N8N, misalkan kayak yang dulu pas gua jadi di DevOps nih, itu kalau ada Iya. error, pasti ada pilihan tuh, apakah timnya itu mau dapat error ya, atau kalian nggak mau dapat sama sekali. Nah, itu Oh, misalkan ini tiba-tiba error API-nya, dia bisa nggak ngasih notifikasi ke kalian? oh enggak Bang. Nggak, berarti di sini nggak ada semacam error workflow-nya. Iya nggak ada Bang. Nah, soalnya kan kalau di real case itu kan harus tahu tuh segala macamnya tuh. Nah, berarti paling bagus sih saran saya ada semacam error workflow-nya gitu. Nah, terus di sini kalau saya cek ya di Jackson kalian kan di note Telegram yang post ke channel locker dan Discord juga sama, dia kan bakalan judge secara paralel ya atau bersamaan. Iya. Dan dia akhirnya mengarah ke Google Sheet. Gimana N8N Iya. itu nanganin potensi duplikasi append row Google Sheet jika kedua cabang selesai. Es- gitu. Jadi sekarang ini kan barengan ini Min, dua-duanya atas bawah. Nah, Oh misalkan enggak Bang. kenapa? Eh dari awalnya dari tele dulu. Nah nanti dicatat ke apa Google Sheet-nya. Habis dari Google Sheet udah catat baru ke Discord-nya Bang. Oh, berarti aman nih, nggak ada kayak Iya. duplikasi. Nah, Oke, nggak gitu Bang. sip. Oke, terus kan kalau di Telegram itu dia ada chat ID-nya ya, yang di hardcode di channel atau di grup tetap. Anggaplah Eh, perusahaannya tuh pengen posting ke beberapa channel berbeda gitu ya. Kira-kira ada iya. berapa banyak perubahan yang bakal kalian lakuin? Ini kan anggaplah cuma satu divisi gitu. Nah, dia mau perusahaannya itu ke semua divisi. Kira-kira tuh ada berapa banyak perubahan yang bakal kalian lakuin di sini? Banyak perubahan mungkin di bagian pos di sininya kali Bang ya. Kan di sini kan ada nama jabatan mungkin di sini bakal bikin banyak mungkin banget kirim satu-satu gitu Bang. Mungkin kan gitu sih Bang. Baru gitu. Oke, terus di sini detail lamaran itu dihitung otomatis ya, pakai yang di Telegram. Jadi di Telegram itu coba dibuka deh, Min. Yang di Telegram dibuka notes ya. Enggak, yang Oh, not. Oh, notes. ya. Ini dia ini kan dihitung otomatis pakai date now plus 14 hari. Coba dilihat. Ada nggak? Yang mana Bang? Bah, Yang Telegram dia kan dihitung otomatis nih. Yang kalau saya lihat ya dari workflow kalian, coba lihat output ya. Nah, itu kan dia dihitung otomatis tuh. Tapi sekarang di Discord kan beda pesannya. Misalkan di locker itu ada perbedaan informasi kan bakalan fatal ya walaupun sedikit. Nah, kira-kira gimana tuh buat ngatasinnya? Coba dilihat output antara Telegram sama Discord. Sama atau beda?
Sama sih Bang, Apa? sama Bang. Sama. Iya. Ini ada ini nggak sih, Bir? Update di Drive atau nggak di-update workflow ya? Kayaknya ini sih Bang, apa kan karena alurnya dari Tele terus ke Google Sheet, nah habis itu baru Google Sheet ke Discord, kayaknya dari Discord ini Pak, Google Sheet-nya ini Bang, dia yang Enggak, merah. maksudnya kan ini ngambil dari ini kan file injection itu dari apa namanya? Dari Iya, Drive. Ini ada update nggak workflow-nya? update apa Jadi Bang? pas udah diupload, terus tiba-tiba ada perubahan di yang asli, ada kayak gitu nggak case ya? Oh, ada Bang. Nggak ada. Soalnya kayak tuh kulihat kayak agak beda gitu ya hasilnya. Ya paling overall ini udah aman sih, udah dijelasin juga untuk setiap notnya fungsinya apa. Paling kalau kurang ya karena ini di lokal ya, jadi nggak bisa dipublish. Paling kalau misalkan di lokal ya saran sih bisa pakai ini ya, Code Tunnel atau ngrok gitu. Oke, paling itu udah cukup sih Pak Hafiz dari saya. Baik, terima kasih Mas Alwi dan kelompok 9. Mas Alwi, dari Mas Alwi ada revisi nggak nih Mas untuk kelompok ini? Kalau generator joystick ya, terus dia didistribusiin palingan segini aja udah cukup sih Pak. Soalnya kan dia cuma kayak Alhamdulillah. nge-generate joystick doang kan, sama dibagi. Oke, tidak ada revisi ya. Ya. Untuk nama-nama nodenya juga aman, Mas Alwi? Aman, ini udah ngegambarin dia. Baik, Alhamdulillah. Baik, teman-teman dari kelompok 9, saya kembalikan ke kalian untuk closing statement dan nanti kita foto bersama. Silakan kelompok 9 closing statement. Oke, terima kasih selaku dosen penguji yang mana telah memberi banyak masukan dan arahan dan pembelajaran juga yang cukup banyak. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin kami dari kelompok 9 cukup sekian Pak untuk memperselesaikan hasil final proyek kami. Kami pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu, teman-teman, buat dokumentasi. Di stop share screen-nya. Oke, hitungan ketiga. Mana jempol saya nih? Ah, ini dia. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih semuanya Mas Alwi dan kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih Pak. Terima Oke, kasih, boleh Pak. live. Silahkan. Oke, Lanjut Mas Alwi. Grup lanjut. 3. Iya, Pak. Ya, stop dulu aja, Pak. Oke. Di situ ada siapa tuh? Siti Rahmatillah ya. Hidayat Abdullah sama Rafa Kansa Fauzia. Di stop dulu, Pak. Ya. Kebiasaan ya.